kita menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Selamat pagi, Shalom Bethlehem. Saudara, orang-orang yang luar biasa. Dan saudara-saudara adalah supporter kami. Jadi kami ada di sini karena saudara-saudara juga. Dan kami berterima kasih untuk semua yang gereja Tuhan lakukan bagi misi kami. Kalau ada yang belum kenal atau lupa, nama saya Rika dengan suami saya Andreko. Kami berdua adalah misionari Gereja Sidang Jemaat Allah untuk Jerman. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ada satu video pendek tentang pelayanan misi kami di Jerman. Saya persilakan media bisa menayangkannya buat kita. Karena DNA kita sebagai gereja Tuhan adalah misi. Dan kalau itu ada di gereja kita pasti bertumbuh, pasti berkembang. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat kami untuk Jerman. 65% orang Jerman masih mengaku Kristen dan Katolik. Tapi 3% saja yang sebenarnya pergi gereja, beribadah, percaya Yesus, percaya Alkitab dan menyembah Tuhan. Jerman secara keseluruhan 30% ateis tidak percaya Tuhan. Bahkan ibu kotanya Berlin 60% mengaku tidak percaya Tuhan. Jadi itu juga bagian ladang misi yang kita mau kerjakan. Dan kami bersyukur Tuhan mempercayakan panggilan yang unik mungkin buat orang lain. Kenapa pergi terbang jauh-jauh 14 jam ke Jerman. Tapi itu panggilan Tuhan buat hidup kami. Dan karena ada orang-orang yang mendukung kami berani untuk pergi dan melakukan perjalanan misi ini. Sekarang saya dan suami saya melayani di kota Aachen di Lighthouse International Church. Nanti sampai bulan Desember kami akan ada di kota ini. 2 tahun di kota ini belajar di gereja ini, kemudian dimentor oleh teman kami gembala sidang di gereja ini untuk nanti kami bisa mulai gereja sendiri di kota yang lain yang Tuhan akan bawa kami untuk pergi. Dan gereja ini membantu kami untuk dokumen, visa dan segala macam. Jadi kami bersyukur sekali untuk gereja Lighthouse di Aachen. Dan puji Tuhan, bulan ini kependetaan saya diakui di Badan Pentakosta Jerman. Tuhan luar biasa.
Ada satu foto berikutnya itu foto dengan teman kami Gembala Sidang di Lighthouse Aachen dan yang sebelahnya itu wakil presiden, ketua dari Badan Pentakosta Jerman. Kami bersyukur Tuhan buka jalan lewat payung organisasi ini kami bisa lebih luas melayani dan apa yang kami kerjakan bisa legal untuk bangsa Jerman. Tuhan luar biasa, Tuhan bisa pakai kita semua. Karena kita punya Tuhan yang besar yang bergerak bersama-sama dengan kita, amin. Dan nanti bulan Januari, saya dan suami saya akan pindah ke ibu kota Jerman, Berlin. Dan akan memulai merintis satu gereja internasional di kota Berlin mulai nanti bulan Januari tahun depan. Sudah ada satu family orang Indonesia, suaminya orang Jerman. Keluarga Mayer ini yang akan menjadi jemaat kami yang pertama. Kami akan mulai konsel Bible study di rumah mereka. Doakan Tuhan buka jalan bisa bawa bangsa-bangsa bagi Tuhan di Berlin. Amin. Kita hebat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut melakukan hal yang besar kalau kita melakukan itu bagi kerajaan Allah. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Sumber itu datang dari Tuhan. Dan saudara-saudara, doa adalah bagian yang sangat penting bagi misi. Doa tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan misi, melebarkan kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus, tidak dipisahkan dari doa. Catatan sejarah menceritakan semua lawatan kebangunan rohani terjadi dimulai dari beberapa orang yang berdoa mencari Tuhan dan meminta lawatan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Kisah Para Rasul, sejarah gereja mula-mula dimulai dari murid-murid Yesus yang sederhana, orang-orang yang simpel, tetapi yang berdoa mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dari 12 orang yang sederhana itu, ada ribuan orang di sini. Di bangsa-bangsa lain. Jadi doa itu begitu penting. Saya senang tadi sharing dengan Pastor Arif mau menggerakkan 300 gereja yang akan berdoa buat misi. Bayangkan kalau 300 gereja berapa puluh ribu orang berdoa bersahati. Hal besar akan terjadi dalam kerajaan Allah. Melalui orang-orang yang berdoa. Kitab Kisah Para Rasul bercerita bahwa ladang misi memang tantangannya sangat berat. Musuh kita bukan manusia. Bukan pemerintah. Bukan oknum tertentu, musuh kita iblis. Dia tidak senang kerajaan Allah semakin diperluas. Karena itu kita perlu doa. Supaya Tuhan membukakan pintu-pintu. Dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4. Satu kali Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci mau sembayang. Waktu mereka sampai di pintu bait suci. Ada orang lumpuh sejak lahir minta-minta uang sedekah. Si Petrus dan Yohanes yang dipenuhi kuasa Roh Kudus memanfaatkan kesempatan itu gak cuma ngasih uang receh. Dia bilang emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu bangun dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu mengalami mujizat dan berdiri memuji Tuhan berlari-lari mengikuti Petrus dan Yohanes di bait suci. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka memberitakan kabar baik, ada orang yang menentang mereka. Mereka ditangkap oleh pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam, diinterogasi, dipenjara. Gak boleh lagi cerita tentang nama itu di sini. Kalau kalian terus ceritakan nama itu, kalian akan kami penjarakan. Hari itu mereka dilepaskan karena mereka imam-imam takut. Nanti orang marah, benar ada buktinya orang lumpuh bisa jalan dan berdiri. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan ketika mereka menghadapi tantangan dalam misi, ayat 23 dan 24, mereka datang kepada saudara-saudara seiman yang lain menceritakan tantangan yang mereka hadapi. Dan berkata, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika Petrus dan Yohanes datang kepada saudara seiman yang lain, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa berseru kepada Tuhan. There is power in our prayer, amen. Kenapa ada kuasa di dalam doa? Karena ketika Bapak Ibu berdoa,
Bapak Ibu datang kepada sang sumber kuasa. Mereka bilang, kami berseru kepada Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi dan pemilik segala sesuatu. Doa mendatangkan kuasa Allah. Karena ketika kita berdoa, kita terkonek kepada sang sumber kuasa. Saya tinggal di kampung, desa kecil di Kalimantan. Tapi karena kemajuan teknologi, saya bisa komunikasi gampang sekali dengan saudara-saudara saya di kampung. Ada WhatsApp keluarga, bisa menyapa tiap hari, bisa bercanda, bisa video call sama mama saya di kampung, kalau perlu di ladang gitu ya. Karena kemajuan teknologi komunikasi kita kagum. Tapi jangan lupa, jangan menyia-nyiakan ada komunikasi yang lebih canggih. Kita bisa terkonek ke surga. Kepada sang sumber kehidupan, kepada sang sumber kuasa. Ketika kita datang berseru dan berdoa, kita bertemu dengan Yesus, pemilik segala sesuatu. Oleh karena itu, doa itu tidak pernah menjadi sia-sia. Apalagi kalau saudara berdoa buat misi. Kalau saudara berdoa buat rumah, mungkin tunggu sesuai kehendak Tuhan. Minta datang 2 miliar, ya kalau sesuai kehendak Tuhan kita dapat. Tapi saudara-saudara, kalau berdoa buat misi pasti dijawab. Itu sangat jelas kehendak Tuhan. Hatinya Tuhan, tidak ada doa untuk misi yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi waktu saudara-saudara di rumah, di gereja di sini melipat tangan, mengangkat tangan, bersujud, berdoa buat orang-orang yang memberitakan Injil, buat lawatan, buat revival terjadi, itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kita datang kepada sang sumber kuasa. Waktu kami 2 tahun lalu dapat visi ini ke Jerman. Masa Tuhan pergi ke Jerman? Siapa kita pergi ke Jerman? Melayani di kampung-kampung di Kalimantan kok mau pergi ke Jerman? Saya bilang tadi pagi, itu bayangkan kalau saudara guru SD di kampung. Lalu Tuhan bilang pergi ke Jerman bangun sekolah internasional. Pasti saudara bilang, masa Tuhan? Benar suara Tuhan ini? Saya ini orang kampung Tuhan, guru SD di kampung, masa bangun sekolah internasional di Jerman? Seperti itu yang kami rasakan. Melayani di Kalimantan orang yang simpel dan sederhana. Ke Jerman Tuhan mau bawa kami. Tapi kemudian kita sharing dengan pemimpin rohani kami. Dan orang tua rohani saya bilang, Pak Pendeta Gatut Budiono, doa tanya sama Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, tanya sama Tuhan. Dan kami doa, kami puasa, kami dapat keyakinan iman untuk pergi. Tuhan buka pintu-pintu, bisa dapat visa, ada gereja-gereja yang membantu kami, ada teman-teman yang terkoneksi. Akhirnya sudah hampir 2 tahun kami ada di Jerman. Saya tahu Tuhan sedang bergerak. Karena orang-orang seperti saudara-saudara yang datang kepada sang sumber kuasa meminta lawatan Tuhan terjadi. Saudara-saudara, kalau kita datang berdoa kepada sang sumber kuasa, situasi-situasi di ladang misi pasti diubahkan oleh Tuhan. Tadi saudara-saudara berdoa Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Pulau Buru, tempat-tempat yang mungkin sebagian dari saudara tidak pernah tahu ada di mana letaknya itu. Tapi ketika saudara-saudara mendoakan tadi berdiri di sini buat tempat-tempat itu, sesuatu sedang terjadi di kota-kota, di kampung-kampung, di pulau-pulau itu karena saudara-saudara meminta kepada sang sumber kuasa. Saya percaya doa akan mengubahkan situasi-situasi sehingga Injil bisa diberitakan ke segala tempat dan kepada semua orang. Yang terjadi pada kitab Kisah Para Rasul kepada murid-murid Tuhan, ayat 29 dan 30 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Tantangan besar bagi para murid-murid pada masa itu. Mereka dianiaya kalau memberitakan nama Yesus. Petrus dan Yohanes bilang berhenti ceritakan nama Yesus, kalau enggak kamu saya tangkap. Tapi mereka bilang kami mau tetap memberitakan nama Yesus. Dan kalau baca kitab Kisah Para Rasul, saya selalu berapi-api melayani setiap baca Kisah Para Rasul. Mujizat terjadi, keajaiban-keajaiban terjadi. Orang yang Paulus dan Silas di penjara tiba-tiba belenggunya lepas sendiri, engsel-engsel pintu penjara terbuka sendiri.
Petrus yang lagi di penjara tiba-tiba udah keluar aja dari penjara sendirinya. Bayangan para rasul bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang. Filipus tiba-tiba mengalami transporter gitu ya. Jadi dari satu tempat tiba-tiba udah pindah ke tempat yang lain. Dan ketemu orang yang lagi bertanya-tanya tentang Tuhan dan bisa menceritakan Injil. Saudara-saudara, doa itu mengubah situasi-situasi. Waktu saudara-saudara berdoa di tempat ini, pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Tempat-tempat yang sulit untuk ditembus oleh kabar baik dibukakan secara ajaib oleh Tuhan. Orang-orang yang susah untuk dijangkau tiba-tiba dapat mimpi, dapat penglihatan. Dan bertanya tentang siapa itu Yesus. Karena ada orang-orang yang berdoa. Anak-anak muda tiba-tiba mau cari gereja, mau doa. Di tempat-tempat yang sulit. Karena ada orang-orang yang berdoa. Doa-doa saudara mengubahkan situasi-situasi. Saya dan suami saya di Jerman. Kami pengen memberkati bangsa-bangsa, selain orang Jerman, bangsa-bangsa yang ada di sana. Kami juga pengen memberkati ada orang-orang yang hidup mereka tidak beruntung. Mereka harus mengungsi dari negara mereka ke Jerman. Kami ingin memberkati mereka supaya mereka mengalami kabar baik di dalam Yesus. Kita coba cari cara bagaimana caranya. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Siapa sih kita orang Indonesia? Tapi Tuhan buka jalan kita bisa terdaftar sebagai volunteer resmi dari Departemen Sosial di Kota Aachen untuk membantu para refugee. Dan suami saya satu kali dapat kesempatan mengajar bahasa Jerman kepada refugee-refugee itu. Jadi asisten masih. Tapi dia lakukan dengan kesungguhan hati. Suruh ngajar. Ayo kok, coba kamu ngomong. Saya tanya-tanya, kok gak ngerti-ngerti orang ini. Coba kamu yang ngomong. Teman-temannya itu orang yang ngajar itu orang-orang Jerman yang senior yang sudah pensiun. Jadi mereka mau pakai waktu mereka untuk kemanusiaan, mereka ngajar bahasa Jerman. Kalau suami saya yang ngomong sama refugee itu, refugee-nya ngerti. Terus bilang, oh saya ngerti sesama orang asing pikirannya sama katanya. Jadi native speaker susah dimengerti oleh orang asing karena kamu sama-sama asing nyambung. Jadi dia senang dibantu oleh suami saya. Suami saya bantu apa yang bisa dikerjakan. Datang lebih awal, bersihkan papan tulis, buka jendelanya, ngajarin mereka, tunjukkan dengan kasih. Dan saudara-saudara, satu kali seorang Jerman umur 76 tahun bilang, kok kamu tuh dapat uang gak sih dari pemerintah? Enggak, saya kan volunteer, sukarela mau menolong mereka. Orang-orang ini dapat uang loh dari pemerintah. Ya kan saya bukan pengungsi. Terus dia bilang, kalau begitu kamu mesti dapat surat rekomendasi dari dinas sosial. Kalau kamu sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Wah saya senang sekali kalau saya dapat. Suami saya bilang, tapi masa saya promosi diri sendiri? Kalau ada yang bantu promosikan saya mau. Saya nanti yang ngomong, kata orang Jerman ini umurnya 76 tahun. Dia email kepala dinas sosial, dia ceritakan tentang suami saya. Dia membantu sekali ngajarnya, kami sangat senang dengan dia. Buat surat untuk dia. Dan dinas sosial bilang, oke. Saya dengan senang hati buat. Sekarang suami saya dapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Aachen. Dia sudah membantu pelayanan refugee. Supaya nanti di kota yang lain kalau Tuhan mau bawa kami ke Berlin. Kami bisa punya channel-channel untuk melakukan pekerjaan ini di kota yang lain. 4 minggu lalu. Suami saya bahkan ditelepon. Mau gak bantu lagi proyek yang lain. Ngajar anak-anak korban perang. Waduh gak pernah punya anak. Gak pernah ngurus anak sendiri. Gak pernah jadi guru sekolah minggu, gimana rupanya tuh anak-anak korban perang. Ya kamu lihat sendirilah gitu kan. Akhirnya wah ini challenge, coba aja kata suami saya. Dan Tuhan ngomong di hatinya, Andre nanti saya kasih kamu anak spesial yang paling bandel di situ. Langsung ketahuan yang paling bandel siapa. Karena guru-guru semua ngerumpi, jangan taruh dia di grup saya, jangan taruh dia di grup saya. Anak-anak lain gak bisa belajar kalau taruh dia di grup saya. Oh ini rupanya yang troublemaker di sini. Tapi Tuhan saya gak bisa pilih dia. Saya gak punya grup, saya gak tahu saya orang baru. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, dia bisa mengubah segala sesuatu ya. Suami saya datang ke ketua guru, saya orang baru gak punya grup. Saya gak tahu saya mau ngajar siapa, saya bantu kamu aja ya. Oh ya boleh kamu bantu di tempat saya. Lalu duduk, mana muridnya? Tunggu sebentar lagi datang. Tahu gak, ucuk-ucuk datang satu orang ini aja. Loh kok cuma satu? Dia ini gak boleh digabung sama kelompok yang lain. Jadi dia sendiri aja.
Oh, bandel. Semua murid lain takut sama dia. Kalau diliatin dia marah, dia mau pukul. Dia punya penyakit suka meludah. Mungkin karena ada trauma dia suka meludah gitu ya. Satu kali suami saya doa, gimana Tuhan? Dia gak mau belajar. Tuhan bilang, suruh dia cerita. Coba kamu cerita. Apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Dia cerita 4 tahun lalu saya lari dari negara saya dengan nenek saya dan 4 saudara saya. 3 brother, 1 sister saya. Loh mama papa kamu di mana? Mama saya ditembak mati di depan mata saya. Diperang di negara saya. Papa kamu, saya benci papa saya. Dia gak mau pindah ke sini, dia mau terus tinggal di sana. Saya benci dengan papa saya. Ada luka. Akhirnya suami saya ngerti, oh makanya dia sangat hyperaktif, memberontak. Karena ada luka, ada trauma. Dia perlu diterima, dia perlu mengalami kasih. Dan setiap kali dia berbuat baik, suami saya bilang, kamu hebat. Kamu hebat, dia seneng. Sampai satu kali, Tuhan saya datang ke sini tapi saya gak boleh cerita tentang iman saya. Karena ini acara resmi, Tuhan buka jalan supaya saya bisa cerita. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Dapat ide lewat kata prayer. Nanti kamu kalau besar mau jadi apa? Jadi penyanyi rap, biar banyak uang bisa jual drugs. Dia bilang, kamu tahu gak lagu ini kok? Gak tahu. Dance ini tahu gak? Gak tahu. Dia duduk di meja gak mau belajar. Oke, kalau kau bisa dance, turun dari meja, tunjukin dance-nya. Wah dia semangat, dia tunjukin dance-nya. Yang dia tahu, saya mau jadi penyanyi rap. Suami saya bilang, oke saya berdoa nanti besar kamu jadi penyanyi rap sukses. Gak usah berdoa kok, jadi penyanyi itu latihan aja. Satu kali dia tanya lagi, kok ngomong doa terus, emang Tuhan bikin apa buat kamu? Banyak kata suami saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan buat mujizat, Tuhan kasih kesehatan. Saya masih kecil, gak sakit, gak perlu Tuhan kok. Tapi satu kali dia tanya suami saya, emangnya Tuhan kamu namanya siapa kok? Oh suami saya senang sekali, yes. Dia bertanya, saya boleh cerita dong. Akhirnya suami saya bercerita, Yesus, Isa itu Tuhan saya. Dia mengasihi semua orang, dia mengampuni dosa, dia memberikan keselamatan. Sampai hari terakhir di kelas itu, anak ini tadinya gak mau dipegang, gak mau disentuh. Jangan pegang saya, jangan pegang saya. Hari terakhir sebelum pamitan, suami saya bilang, ini hari terakhir saya mau pulang ke Indonesia, kamu mau masuk sekolah, libur udah selesai. Boleh saya hak kamu? Tahu gak dia dari jauh merentangkan tangan, dia lari mendatangi suami saya dan peluk suami saya dengan erat. Love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal, apalagi kalau kita bawa kasihnya Tuhan. Di tempat yang kita gak bisa cerita pun Tuhan bisa buka jalan untuk kita bisa cerita tentang dia. Doakan Tuhan buka pintu-pintu seperti ini. Khususnya buat anak-anak seperti ini, kasihan sekali mereka banyak luka karena peperangan. Supaya mereka dipulihkan, mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Doakan Tuhan buka pintu-pintu untuk anak-anak seperti ini. Bisa kita bawa mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Doa saudara menolong pintu-pintu itu dibukakan. Doa saudara menolong anak-anak itu bisa dengar berita keselamatan. Setiap saudara ingat kami, Rika dan Andre, doakan. Di rumah, di gereja doakan kami. Dan saya tahu pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah berdoa mujizat gak terjadi. Situasi yang sulit masih ada. Dan kita mungkin berpikir, kuasa Tuhan lagi gak bekerja nih. Kuasa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja kalau saudara-saudara berdoa. Kalau kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-31, di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berdoa, murid-murid berdoa, penganiayaan tetap terjadi. Mereka sudah doa, tetap aja sulit untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi doa tidak hanya mengubah situasi. Doa itu mengubahkan kita menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang luar biasa yang mau berkata, yes Lord, saya mau kerjakan itu bagi kerajaan-Mu. Situasi masih sulit, tantangan tetap ada di kota-kota, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa. Tetapi ketika saudara-saudara berdoa, ada orang-orang yang berani berdiri tetap memberitakan nama Yesus di tempat-tempat yang sukar.
Ada orang-orang yang berani terus maju, mendapat hikmat, ide-ide yang luar biasa untuk bisa beritakan Injil di tempat-tempat yang tertutup. Karena Tuhan mengubahkan orang-orang. Sehingga mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil. Bahasa Jerman itu complicated. Sudah ada maskulin, neuter, feminim. Jadi kata bendanya macam-macam. Begitu kata bendanya berubah, yang lain semua berubah. Tapi karena Tuhan utus kami ke Jerman, saya harus belajar. Kan saya mau memberitakan Injil untuk orang Jerman. Saya doa Tuhan, tolong. Engkau tahu Tuhan, saya paling gak suka belajar bahasa Inggris aja masih yes no. Sekarang harus belajar bahasa Jerman, Tuhan tolong saya. Tapi habis saya doa gak simsalabim mujizat terjadi, tiba-tiba saya ngomong bahasa Jerman, enggak. Situasinya gak berubah, saya masih belum bisa ngomong bahasa Jerman habis saya berdoa. Tetapi ajaib, Tuhan berikan saya spirit yang gak mau menyerah. Keinginan untuk belajar Tuhan kasih di hati saya. Middle level saya harus tes 2 kali. Tes yang pertama, conversationnya lulus, grammarnya gak lulus. Ngulang lagi, tapi gak menyerah. Coba lagi, Tuhan pasti tolong. Sudah bawa ke sini, masa Tuhan gak tolong saya? Yang penting saya gak menyerah, saya mau belajar. Ada semangat yang luar biasa, mau berkorban waktu untuk belajar. Kalau pikir ngapain ya, tinggal di Indonesia aja, gak usah belajar, tinggal nyerocos saja khotbah gitu ya. Tapi Tuhan kasih semangat itu di hati saya, karena saya tahu ada orang yang mensupport kami lewat doa. Membuat kekuatan, semangat, keberanian itu terus ada di hati saya. Ada satu foto, ada seorang Jerman namanya Victoria, dia datang ke gereja kami, karena ada satu event di gereja kami, dia tetangga gereja kami. Pas dia ngobrol sama saya, dia orang baru, saya tanya dia kasih nomor handphonenya. Hari itu saya doakan dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya pengen dia benar-benar mau datang ke gereja, bertumbuh, mengalami Tuhan. Tapi masih malas, kadang datang, kadang hilang, kadang datang. Saya coba selalu WhatsApp dia, jadi kalau mau kirim WA mesti nanya suami, bener gak ini saya tulis ya? Maksud saya mau bilang begini bener gak? Nanti suami saya bantuin, begini. Kalau ngopi, datang ngopi, pengen follow up dia supaya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ngomong bahasa Jerman ala kadarnya ngalur ngidul pokoknya. Sampai habis modal pokoknya ngomong gitu kan yang bisa diomongin gitu ke bahasa Jerman. Nanti kalau udah habis modalnya udah ngomong bahasa Inggris. Tapi luar biasa nih, dia nih ngerti bahasa Inggris tapi dia gak tahu ngomongnya. Saya juga ngerti kalau dia ngomong bahasa Jerman. Tapi kadang udah susah mau menjelaskan yang saya maksudkan dalam bahasa Jerman. Akhirnya kalau saya bilang bahasa Inggris, dia jawab saya bahasa Jerman. Saya ngerti yang dia ngomong, saya respon dalam bahasa Inggris. Jadi kita berdua kalau ngopi ngomongnya sendiri-sendiri bahasanya masing-masing. Saya doa dia mau datang ke Komsel karena nanti kalau saya Januari pindah ke Berlin, saya pengen dia punya teman orang yang lain di gereja yang bisa follow up dia. Puji Tuhan sekitar 3 minggu lalu dia datang ke Women Cell Group di gereja kami. Wah saya senang sekali ada orang lain yang dia bisa kenal, yang bisa bawa dia lebih mengalami Tuhan. Siapa saya? Orang Dayak dari Kalimantan sana iseng injili orang Jerman. Tapi doa itu mengubahkan saya. Ada keberanian, ada semangat, ada kekuatan. Hati yang tidak menyerah karena percaya ini panggilan Tuhan. Kami mau maju karena kami tahu ini panggilan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada banyak orang-orang di ladang misi yang sedang dalam persoalan. Mungkin ada orang-orang yang menghadapi jalan buntu dan mereka ingin menyerah. Mungkin ada orang di ladang misi yang sedang berdoa minta mujizat karena mau kelaparan. Kita gak pernah tahu. Tapi saudara-saudara, waktu saudara berdoa, Tuhan bekerja menguatkan mereka. Memampukan mereka. Saya percaya Tuhan bisa belah Laut Merah. Tapi kalaupun Tuhan gak belah Laut Merah, Tuhan kasih kekuatan saya berenang menyeberang laut itu. Dan lewat doa-doa saudara itu bisa dialami oleh orang-orang di ladang misi. Situasi tidak berubah, tantangan tetap ada, kesulitan masih di situ. Tapi mereka akan tetap berdiri dan berkata, mau berdarah-darah, luka, babak belur, saya akan selesaikan panggilan Tuhan buat hidup saya. Mereka mau berani terus maju, menyelesaikan rencana Tuhan di ladang misi yang Tuhan taruh mereka untuk mengerjakannya. Karena ada saudara-saudara yang mensupport mereka melalui doa-doa. Kita sedang bekerja bersama-sama.
Setiap pulang ke gereja ini, saya seperti merasa pulang ke rumah. Karena saya tahu ada orang-orang yang antusias mensupport kami di sana. Dan setiap ingat ada orang-orang luar biasa di sini, kami jadi semangat. Kita maju bagi kerajaan Allah. Tahun depan, tanggal 21 Desember kami akan pergi ke Berlin. Kami akan bikin seperti dinner dalam rangka Natal begitu ya. Dan teman kami akan undang beberapa teman-temannya, kebanyakan orang Indonesia yang suaminya Jerman, yang gak bergereja, untuk datang di acara dinner itu supaya nanti kami bisa follow up mereka, kenal dengan mereka dan ngasih tahu Januari akan ada Bible study, akan ada komsel di rumah ini. Doakan satu gereja internasional dibangun oleh Gesja Indonesia di kota Berlin. Kami kuat karena saudara-saudara. Jangan berhenti berdoa. Saudara adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kalau misi di Jerman berhasil, mungkin saya dan suami saya akan terkenal. Tapi saudara yang berdoa gak terkenal. Tapi di mata Tuhan kita sama. Kita sebagai satu tim mengerjakan ini bagi kerajaan Allah. Saya menghargai setiap doa-doa saudara. Hari ini saya mau kita akan berdoa. Tadi kita berdoa buat Sumatera Utara, kita berdoa buat Kalimantan Tengah. Saya pengen saudara-saudara mulai taruh satu negara di hati saudara. Amerika, Jerman, China, Brunei Darussalam, India, Mesir, Israel, apa saja. Papua Nugini, Timur Leste. Coba taruh di hati saudara satu negara yang saudara akan berdiri di hadapan Tuhan mewakili bangsa itu. Supaya pintu-pintu Injil dibukakan di sana. Ada orang-orang yang mau pergi ke sana untuk melayani di sana. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan.